ketinggalan ya. Iya, Waktu kami jalan-jalan kemarin pun Senang dong. Namanya harus jalan-jalan. Refreshing dong. yang gambreng. Nah, beliin nah. Oke. Yuk. Apa nih? Nggak bisa. Jalan lupa. Ini. Iya, itu nah. Tunggu. Apa nih? Tugas Beethoven. Udah belum? Belum lagi lupa cuy. Kapan sih deadline-nya? Minggu depan. Udah. Boleh. Gas. Halo semuanya, pada video kali ini kami ingin membahas topik yang menarik nih, yaitu jadi kami mengangkat judul UMKM karena UMKM berperan besar dalam perekonomian Indonesia khususnya di Kota Palangkaraya. Namun banyak pelaku usaha mikro yang belum memahami pentingnya informasi akuntansi untuk mengembangkan usahanya. Jadi dalam video kali ini kami ingin meneliti bagaimana pelaku kafe di Kota Palangkaraya menggunakan informasi akuntansi dalam kegiatan operasional sehari-hari. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk memahami peran informasi akuntansi dalam membantu UMKM mengelola usaha mereka. Jadi, kami memilih kafeneuterserah.id karena merupakan UMKM yang sedang berkembang di Kota Palangkaraya dan telah menggunakan aplikasi kasir dalam operasionalnya. Namun, pencatatan keuangannya masih dilakukan secara manual, yang seringkali menimbulkan kesalahan dan tidak kesesuaian laporan. Hal ini menjadikan objek yang relevan untuk meneliti peran sistem informasi akuntansi dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan usaha UMKM. Hai semuanya, selamat datang di podcast Embok bareng aku Grace dan rekanku. Asti. Nah, di episode kali ini kita bakal bincang-bincang santai nih tentang gimana pengelolaan keuangan kafe ini. Nah, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam mood bagus ya, karena kali ini podcastnya bakal seru. Jadi, siapin minuman kamu, duduk santai, dan yuk kita mulai. Nah, di sini kita udah bareng narasumbernya nih. Kalau boleh, sebelumnya kita boleh kenalan dulu kali ya kak. Nama kakaknya siapa? Nama saya Jordi. Gimana kabarnya kak? Baik. Ya, kalau boleh tahu nih kakak di sini jabatannya tuh sebagai apa? Saya sebagai head bar di sini, Kak. Kami izin nanya-nanya, boleh kak tentang laporan keuangannya gitu? Boleh. Nah, saya izin ya kak ya. Kan biasanya di kafe-kafe ini kalau kami lihat tuh kayak rame gitu. Nah, dan pastinya kalau rame atau nggak rame kan pastinya ada kayak untung ruginya suatu itu. Nah, dan untuk kita tahu nih pastinya ada nyatat lah uang keluar masuknya. Di situ yang mau kami tanya itu kak, pencatatan keuangan kalian itu kayak gimana kak? Apakah masih secara manual atau udah digital? Kita secara manual sih, Kak. Oh, manual ya kak? Ya, cuman ada aplikasi kan untuk kasirnya itu, aplikasi Majo. Jadi kan kelihatan pendapatannya berapa. Nanti cash sama kirisnya nanti baru kita pisahin, baru dapat hasil akhirnya. Nah, kalau misalnya secara manual kak dan secara digital pastinya dua-duanya ada ya itu dampak negatifnya. Kalau misalnya manual tuh kan oleh yang nulis tuh manusia ya, ada cara berpikirnya pasti kadang-kadang ada tuh kesalahan dan gitu juga sama yang apa namanya digital. Kan itu pasti sering ada kadang-kadang error kayak gitu. Itu pernah nggak kak di dua-duanya kayak gitu? Kalau untuk digital kita belum sih, Kak. Cuman kalau untuk manual ya adalah terjadi kesalahan penulisan atau salah hitung gitu. Oh iya. Nah, sekarang aku izin nanya-nanya lagi nih kak. Kalau boleh tahu nih, sistem informasi apa sih yang digunakan oleh kafe ini untuk mengetahui apakah usaha sedang mengalami keuntungan atau kerugian? Kita biasanya pakai itu sih, Kak, permingguan, kayak hasil per minggu tuh. Jadi misal total berapa, jadi ketahuan. Oh, jadi Untuk dihitung ruginya. tiap per minggu gitu ya kak? Sama pengeluarannya gitu.
Nah, sekarang aku mau nanya nih Kak, kendala apa aja sih yang biasanya dihadapi dalam proses pencatatan maupun pengelolaan keuangan pada usaha kafe ini? Apa tadi Kak? Eh, Coba bisa ulang? Kendala apa saja yang biasanya dihadapi oleh proses pencatatan? Proses pencatatan. Iya, kayak kan kakak tuh secara manual tuh kan masih. Hmm. Nah, itu tuh kendalanya atau kayak salah tulis atau salah hitung gitu. Kendalanya kayak salah hitung gitu Kak, salah tulis. Nah, Jadi kalau kayak iya. bingung pengeluarannya, misal ada yang kurang, jadi kan kayak ada nggak balance gitu. Oh, jadi itu solusinya gimana tuh Kak? Solusinya kita cari lagi, kita ulik lagi apa yang kurang, apa yang sampai ketemu. Oh iya. Sampai balance. Ya, sampai balance lah. Nah, nah mungkin itu saja bincang-bincang santai kita kali ini. Tapi kalian pada kepo nggak sih kenapa kafe ini namanya terserah? Kenapa tuh Bang? Namanya terserah? Karena terserah. Lucu ya, lucu. Guys, jangan lupa ya datang ke cafe New Terserah.id. Di Jalan Samratulangi nomor 86. Dadah. Bye bye. Metode pencatatan keuangan di Cafe Neo Terserah sekitar 70% kegiatannya pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual. Sedangkan 30% sudah menggunakan aplikasi digital seperti Majo untuk sistem kasir. Nah, meskipun sebagian besar masih mengandalkan secara manual, penggunaan aplikasi Majo membantu dalam mempercepat proses transaksi dan mempermudah pemantauan hasil penjualan secara real time ya. Nah, hal ini menunjukkan adanya upaya untuk beralih ke sistem pencatatan yang lebih modern dan efisien. Kita masuk ke tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan di Cafe Neo Terserah itu. Selama proses pencatatan, kesalahan lebih sering ditemukan pada pencatatan manual ya. Nah, seperti salah hitung atau data yang tidak tercatat dengan baik. Nah, namun pada pencatatan digital hampir tidak ditemukan kesalahan karena sistem aplikasi secara otomatis mencatat dan menghitung transaksi dengan akurat. Ini membuktikan bahwa penggunaan sistem digital dapat meningkatkan ketetapan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan usaha. Jadi teman-teman, sistem informasi yang digunakan oleh Cafe Neo Terserah ID ini yaitu pencatatan transaksi secara mingguan, di mana pencatatan ini berfungsi untuk memantau dan juga mengendalikan kondisi keuangan secara rutin. Nah, sistem ini juga membantu manajemen dalam mengetahui laba dan rugi setiap periode mingguan serta memastikan setiap transaksi keuangan tercatat dengan baik. Nah, untuk pendapatan di Cafe Neo Terserah ID ini juga dicatat secara mingguan melalui sistem pencatatan yang telah ditetapkan. Nah, pencatatan ini itu mencakup seluruh transaksi yang terjadi selama 1 minggu, baik pendapatan maupun pengeluaran. Nah, dengan adanya pencatatan mingguan ini, Cafe dapat memperoleh gambaran keuangan yang lebih akurat, juga memudahkan proses evaluasi, serta membantu dalam penentuan laba rugi setiap periodenya. Nah, selain itu juga pihak kafe itu mengalami kendala. Nah, kendala yang dialami itu ada seperti kesalahan perhitungan dan juga penulisan data keuangan, di mana ini itu dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi sebenarnya. Nah, untuk mengatasi hal ini, pihak kafe itu melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh guna menemukan di mana letak kesalahan dan juga memperbaiki sehingga laporan keuangan menjadi lebih akurat dan juga balance.